Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau minggu lalu itu Ibu terhalang untuk menjelaskan detail ya mengenai kontrak perkuliahan. Minggu lalu saya hanya menjelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semester. Nah ini materi yang mestinya juga di awal, tapi karena kemarin keburu ada pelatihan, makanya hari ini akan saya jelaskan lebih detail. Ini capaian pembelajaran kita, nak. Ya, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Itu saya harapkan nantinya akan menghasilkan SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL. Ya, nah dua ini sudah saya buatkan template-nya, template tugas kamu yang minggu lalu sudah saya kasih tahu bahwa nanti kalian akan ada tugas kelompok. Hari ini saya akan bagi, mungkin di siang nanti baru akan saya bagi. Nah ini yang akan kalian hasilkan, dua template ini, ya, yang walaupun nanti ini saya gabung menjadi satu template saja. Nah ini adalah referensi dari mata kuliah kita. Silakan Anda cari. Kalau zaman Ibu kuliah dulu, nak, kami beli bukunya di Gramedia itu atau di Penuntun atau di toko buku anggrek di Jalan Sudirman itu. Nah kalau sekarang kan enak kalian, e-book bisa Anda download kapanpun, ya. Perpustakaan juga sudah online. Anda bisa cari referensi tentang analisis dan perancangan atau desain di referensi apapun. Tapi yang paling banyak yang Ibu pakai di RTS kita kemarin, salah satunya yaitu buku dari Roger Expressman, ya, Roger Expressman. Nah, sub pembelajaran untuk mata kuliah kita yang pertama itu adalah untuk mengetahui RPS yang minggu lalu sudah saya jelaskan, dan yang berikutnya yang akan saya jelaskan hari ini itu adalah tentang sistem analis atau analis sistem. Ya, sebelum beranjak ke situ, ini adalah komponen penilaian. Kan nilai kita dari A sampai dengan E. Nah ini adalah sub komponen penilaiannya. A itu ranahnya berapa gitu ya, B itu ranahnya berapa sampai dengan E. Seperti yang saya sudah bilang bahwa untuk mendapatkan nilai A, Anda kalau tugasnya sampai ke coding, sampai ke pemrograman bisa dijalankan dan benar, maka ini langsung otomatis semua anggota kelompok akan mendapatkan nilai ini. Tapi anggota kelompoknya juga harus aktif. Ya, tidak boleh misalnya ada 3 anggota kelompok, si kok bae yang ngoceh. Tidak mau saya. Tiga-tiganya harus aktif untuk menjawab pertanyaan teman-temannya. Ya, tiga-tiganya. Kalau misalnya hanya satu saja dah, yang si kok itu bae yang dapat A. Misalnya kurangi dari. Oke? Jadi kalau misalnya saya tahu bahwa kemampuan kita ini kan tidak semuanya sama. Misalnya dalam satu anggota kelompok, misalnya ada 3 orang, mungkin yang pinter program cuma Tiko. Tidak masalah. Yang penting dua-duanya, tiga-tiganya menguasai apa yang dibuat. Walaupun Tiko yang buat, tapi yang lain mungkin bisa menjelaskan apa yang dibuat. Nanti akan ketahuan pada saat Anda presentasi, ya, siapa yang membuat dan siapa yang tidak, pasti ketahuan. Ya. Nah ini rank nilainya, rank nilai dari penilaian kita. Usahakan kalau kita di Bina Dharma ini, kita kan PTS ya, perguruan tinggi swasta, usahakan nilainya itu jangan kurang dari 3,0 IPK-nya, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang syarat administrasi saja untuk ngelamar pegawai minimal 3. Usahakan jangan kurang dari 3. Kalaupun misalnya kurang dari 3, ikuti mata kuliah yang kurang nilainya di semester pendek atau semester berikutnya, ya. Ini harus Anda ingat gitu ya, usahakan syukur-syukur kalau 3,5 ke atas, karena biasanya BUMN itu biasanya syarat administratifnya biasanya kalau PTS yang akreditasi B, kita kan masih B yang perguruan tinggi walaupun SI kita A,
Biasanya syaratnya minimal 3,5. Dan jangan lupa untuk tamat dari Bina Dharma tidak boleh ada nilai D, apalagi E. Syarat untuk ujian proposal baik waktu skripsi itu tidak boleh ada nilai D. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada nilai D, ulangilah di semester pendek. Ya, oke, itu mengenai penilaian. Nah ini saya bagi ini dari setahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu saya sudah bagi persentase untuk nilai. Tapi ini kadang-kadang ibu bisa ubah gitu ya. Kadang-kadang ibu bisa ubah tergantung dari keaktifan dan tugas kamu masing-masing. Ya, jadi yang penting itu adalah tugasnya. Yang penting itu adalah tugasnya, walaupun ada nilai-nilai yang lain, gitu ya. Walaupun ada nilai-nilai yang lain. Oke, itu kontrak perkuliahan. Nah, ini bagian-bagian yang sebenarnya sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Mulai dari materi pertama sampai ke penyusunan SKPL itu masuk ke UTS dan yang lain-lain, walaupun di akhir perkuliahan kita juga akan adakan diskusi dari tugasnya masing-masing. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa materi kita hari ini itu mengenai sistem analis. Sebelum saya jelaskan lebih detail tentang sistem analis, ada yang tahu apa itu analis sistem atau sistem analis? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Anda ini nak, kalau tamat dari SI, ya, tamat dari Sistem Informasi Strata 1, mendapatkan gelar Eskon sarjana, itu adalah calon sistem analis, calon analis sistem. Anda ini, ya, Anda ini adalah calon analis sistem. Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita akan bahas dulu apa itu sistem. Apa itu sistem? Sebelum baca ini, apa itu sistem? Kamu udah belajar apa itu sistem? Ayo, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya apa itu sistem? Kalau kita bacakan, koleksi dari komponen-komponen yang saling berhubungan, interrelated, dari fungsi bersama-sama secara bersama-sama untuk mencapai sebuah outcome atau untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah sistem. Jadi sistem itu bisa terdiri dari kumpulan komponen, kumpulan elemen, kumpulan subsistem yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan atau suatu tujuan. Nah, ada lagi istilah namanya information system atau sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Nggak tahu lah. Komponen-komponen atau koleksi dari komponen-komponen di mana di dalamnya ada collect atau kolektif, mengkoleksi, mengumpulkan, memproses, store, menyimpan, and provide as output of information. Ya, jadi kumpulan subsistem atau komponen-komponen atau elemen-elemen di mana nantinya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari kegiatan bisnis. Itu yang dikatakan sebagai sistem informasi. Makanya kan kalian kalau di akhir perkuliahan semester 8 gitu kan harus membuat tugas akhir atau sering disebut sebagai skripsi. Nah, skripsinya harus apa? Harus menghasilkan sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Ini tadi, ya. Jadi kalau misalnya kamu buat sistem informasi kayak bimbingan ibu, sistem informasi keperawatan di Rumah Sakit Akagani. Dia harus menghasilkan apa? Oh, dia harus menghasilkan salah satunya informasi yang dihasilkan itu adalah menghasilkan laporan perawat yang bekerja di sana. Namanya perawat kan pasti sip-sipan ya. Nah, bagaimana dia bisa mengatur jadwal supaya semua perawat yang ada di rumah sakit itu tidak tabrakan sip-sipannya. Ya, atau diatur. Kalau di rumah sakit itu biasanya perubahan shift itu rata-rata 2 minggu sekali.
Jadi 2 minggu dia skip pagi, 2 minggu berikutnya dia skip malam, dan seterusnya. Nah, mana ngatur itu? Itu namanya sistem informasi keperawatan. Ya. Atau ada misalnya keluarga pasien pengen tahu yang merawat anaknya ini siapa. Nah, bisa dilihat dari sistem informasi yang kita buat. Oh, si A, si B, si C perawatnya. Kalau dia pagi, kalau dia malam, si A, si B, si C. Misalnya ada malpraktek. Jadi tahu, oh dia ini collab pada saat perawat yang merawatnya adalah si A dengan si B. Coba dicek, coba lihat di CCTV misalnya. Kenapa dia bisa collab? Apakah misalnya inputnya tercabut misalnya kan? Itu bisa dilihat dari sistem informasi yang kita buat. Nah, kayak kita di sistem informasi akademik, apa yang bisa dihasilkan dari sistem kalian? Coba, informasi apa yang dihasilkan? Jadwal perkuliahan dengan KRS, terus riwayat sementara apa? Mata kuliah. Apa? Nilai sementara, apalagi? Bayaran kuliah, apalagi? Kan di situ kelihatan kan kalian bayaran apa belum ya? Lah angsuran keberapa kalau ngangsur gitu kan? Apalagi? Nah, itulah sistem informasi. Jadi informasi yang dihasilkan untuk apa? Untuk si pengguna. Penggunanya siapa? Ya kita ini. Kalau sistem informasi akademik ya ada dosen, ada mahasiswa, ada pegawai administrasi. Mungkin baik usernya itu adalah orang tua Anda. Ya, orang tua Anda misalnya Anda berikan aksesnya dengan user ID dengan password, dia bisa tahu oh anaknya ini hari ini kuliah jam berapa sampai jam berapa. Sehingga kayak pada saat pulang mau dijemput misalnya ada keperluan keluarga. Misalnya seperti itu. Nah, itulah gunanya sistem informasi, menghasilkan informasi yang diinginkan oleh pemakai. Ya. Oke. Nah, sebenarnya bicara tentang sistem informasi itu tidak terlepas dari komponen-komponen dari sebuah sistem. Nah, ini salah satu komponen. Saya kalau secara garis besar komponen sistem itu komponen sistem komputer apa aja coba? Sebelum kita masuk ke komponen sistem. Komponen sistem komputer apa aja? Ada 3 ya? Apa aja? Oh, dari SMA nak belajar nih. Sistem komputer. Hardware, software, sama brainware. Tapi di dalam sistem itu diuraikan lebih detail. Ya, diuraikan lebih detail. Ada istilah namanya customer support system. Jadi sistem yang mensupport si pengguna, ya, si konsumen. Ya. Ada namanya yaitu hardware. Hardware itu apa? Kalau saya tanya red itu apa? Merah di anak ibu yang belum sekolah. Itu artinya apa itu hardware? Apa itu perangkat keras? Perangkat yang bisa dilihat secara fisik. Itu kan hardware. Software pasti tidak kamu lihat di dalam sini. Kamu cuma bisa melihat apa? Tempat penyimpanannya dengan harddisknya, gitu ya. Cuma bisa lihat itu, tapi di dalamnya kan tidak kelihatan. Nah, itu hardware. Kalau hardware di komputer kan tahulah dewe apa be? CPU, monitor, printer, mouse, laptop, infocus, itu kan termasuk hardware ya kan? Hardware yang ini output. Kalau inputnya tadi apa? Kalau di komputer inputnya apa? Alat untuk memasukkan data. Keyboard, mouse ini termasuk alat I/O, input output device, ya kan? Kalau output di komputer, speaker, ini infocus, monitor, printer, alat untuk menghasilkan output, ya, untuk menghasilkan output. Ini juga termasuk output. Jadi mouse itu termasuk I/O device, alat input dengan output. Oke. Selain hardware ada istilah namanya software, perangkat keras. Perangkat lunak. Apa perangkat lunak? Perangkat yang lunak-lunak.
Apa contohnya perangkat lunak itu apa? Kalau kita bicara tentang sistem komputer, software itu apa? Atau mungkin kalian bisa mencontohkan atau membuat bagian-bagian dari software itu apa? Ibu pakai apa untuk mempresentasikan materi? Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu apa? Termasuk dalam golongan apa software? Software yang bagian apa? Hah? Aplikasi. Iya kan? Apa itu aplikasi? Apa itu program aplikasi? Ah, kadang-kadang disebut sebagai program. Apa itu program aplikasi? Program yang langsung bisa kita pakai. Itu aplikasi. Apa sih? Office, Word, PowerPoint, Excel, bla bla bla. Apa lagi? Kamu pakai HP? Di dalamnya ada apa? WhatsApp. WhatsApp itu program aplikasi bukan? Iya. Di dalamnya ada apa lagi? Mainan game-game kamu itu. Ya media semua media pembelajaran, e-learning segala macam. Ya semua media permainan, semua permainan, game-game permainan. Terus apa lagi? Semua media komunikasi, medsos, media sosial, Facebook, Twitter, TikTok. Nah, itu termasuk program aplikasi karena langsung bisa kita pakai. Ya kan? Oke. Semester 1, semester 2, semester 3 sudah belajar pemrograman apa? PHP, HTML5. Oke, itu termasuk apa? Kalau tadi yang langsung kita pakai bahasa program aplikasi. Kalau ini tuh termasuk apa? PHP, HTML5, Java, Python, Anaconda. Kalau zaman ibu dulu Visual Basic, Delphi, Fortran, COBOL. Zaman ibu dulu waktu PKL buat program PKL-nya pakai COBOL. Karena ibu senang memakai COBOL, dia lebih terstruktur. Kalau sekarang nggak ada lagi karena sudah jadul. Itu termasuk apa? PHP, HTML5 itu termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Dia terdiri dari apa? Instruksi, program, coding. Nah itu bedanya. Masa enggak bahasa pemrograman itu sama seperti yang kita pakai kayak program aplikasi? Enggak bisa, karena dia harus diketikkan dulu perintah-perintahnya apa, kita running atau kita compile, kita running baru bisa kita pakai. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bisa menghasilkan program aplikasi, ya kan? Atau bisa kalau kamu nanti skripsi bisa menghasilkan sistem informasi, kan gitu, ya kan? Nah, anda ini juga adalah calon-calon programmer, calon-calon yang nantinya akan menghasilkan membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Itu ya salah satu. Selain ada program aplikasi, ada bahasa pemrograman, apalagi bagiannya. Ini masih apa? Kalau ibu pakai Samsung ini apa masih apa? Ibu buka Microsoft PowerPoint ini masih apa? Windows di dalam HP ada apa? Android. Kalau kamu pakai Apple pakai apa? iOS. Nah itu apa? iOS, Windows, Android itu termasuk kategori apa? Apa nak? Pinter, operating system atau sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Program yang digunakan untuk membantu perangkat lunak yang lain supaya bisa beroperasi. Itu kan bahasa pemrograman sistem operasi ya. Iya. Bisa nggak ibu jalan ke Microsoft PowerPoint ibu ini tampil di depan tanpa ada Windows? Nggak bisa. Kita install Windows dulu kan, baru install program aplikasi yang lain.
Artinya bahwa sistem informasi itu adalah hardware, program, perangkat lunak yang digunakan untuk membantu perangkat lunak yang lain supaya bisa diakses, bisa dipakai, bisa digunakan. Ya, bahasa pemrograman, program aplikasi, sistem informasi, itu satu lagi. Bagian-bagian dari software. Level 1 nak, SMA lah belajar kan itu. Apalagi bagian-bagiannya. Kalau kalau ibu dulu ya, zaman ibu belajar Quick Basic, bahasa pemrograman namanya Quick Basic, itu ada penerjemahnya, compiler, interpreter. Nah, penerjemah ada juga, dan lain-lain. Ada banyak bagian dari software ya, atau perangkat lunak. Nah, kesemuanya ini nanti akan menginputkan, ada istilah namanya data. Apa itu data? Kumpulan huruf, angka, simbol, dan lain-lain yang nantinya akan kita masukkan sebagai input untuk menghasilkan output atau informasi. Menggunakan apa? Menggunakan prosedur. Pasti ada prosedur kerjanya. Tahap-tahapannya apa dulu nih yang mesti diinputkan, prosesnya nanti kemana, hasilnya apa. Nah, ini semua adalah bagian dari customer support system, ya, atau elemen dari sebuah sistem. Nah, berangkat dari cerita kita tadi, maka dapat didefinisikan sistem analis itu adalah someone who solves business problems using information system technology. Orang yang menyelesaikan masalah bisnis menggunakan teknologi sistem informasi. Siapa orangnya? Anda inilah orang-orangnya nanti. Ya, tidak mungkin lah misalnya dalam sekelas ini semuanya begawe jadi teller Banggalo, kan tidak mungkin. Bisa jadi kaget saya yang ngajar kami ini nak, pelatihan hari ini dari kemarin sampai hari ini itu alumni Bina Dharma yang sekarang jadi software developer di Jakarta. Jadi dia begawe di pengembang perangkat lunak di Jakarta. Dipanggil Bu Yesi karena dia sudah praktisi, sudah sangat memahami tentang Laravel dan lain-lain. Dipanggil Bu Yesi untuk ngajari kami ini sebagai dosen. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan dosen, supaya kemampuan dosen meningkat pas ngajari kamu. Bukan berarti dosen itu udah selesai, tidak belajar lagi. Justru dosen itu yang harus belajar, apalagi komputer ya, berkembang terus. Makanya setiap tahun, bahkan setiap semester kami itu disuruh untuk ujian online, tes online tentang beberapa materi perkuliahan. Kayak kemarin ibu sudah manajemen proyek, hari ini yang lain lagi. Berikutnya proyek dari Kaprodi apalagi dan seterusnya. Ya, itu yang dikatakan sebagai sistem analis. Ya, Anda ini adalah calon dari sistem analis. Oke. Berikutnya, nah, apa saja kegiatan atau aktiviti dari sistem analis ya? Yang pertama, research and understand the problem. Kalau kita mau buat program, kita harus tahu dulu masalah dari sistem yang lama seperti apa. Nah ya, kita kan udah belajar APB, analisa proses bisnis. Nah, sebelum kita akan merancang apa yang akan kita buat untuk dibuatkan perangkat lunak, kita kan harus tahu dulu masalah apa yang terjadi di sistem yang lama. Nah, ini riset dulu, diteliti dulu. Ya, sama kalau kamu mau buat skripsi, kalau tidak ada ini, tidak ada uraian tentang proses bisnis, karena ini hasilnya ini adalah proses bisnis, itu tidak bisa kita buatkan program. Kadang-kadang mahasiswa suka gini, dia pakai metodologi, metode SDLC, ya, di dalamnya ada analisis, tapi tidak pakai hasil analisisnya. Nah, mana nak merancang kalau tidak pakai analisis, kalau nggak ada analisisnya.
Kalau tidak tahu apa masalah dari sistem yang ada saat ini, tidak bisa kita rancang programnya. Ya, harus paham dulu. Apalagi verifikasi apa saja manfaat benefit of solving the problem outweighing the cost. Jadi kita harus tahu dulu ya apa manfaat kalau kita menyelesaikan masalah ini. Oh, ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang lebih dibanding sebelumnya. Oh, boleh. Harus diteliti dulu. Ya, itulah tugas dari analis sistem. Kemudian apalagi define the requirements for solving the problem. Jadi apa saja, nah ini yang nanti akan Anda buat, apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam penyelesaian masalah tadi. Di sisi hardware. Ada banyak feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan itu ada beberapa, ada segi teknik, ada ekonomi, ada efisiensinya, ya, ada hukumnya. Nah, bagaimana itu semua bisa terselesaikan dengan studi kelayakan tadi, ya. Kemudian baru ditentukan apa requirement-nya, kebutuhannya. Nanti kita akan belajar detail mulai dari hardware. Kita perlu hardware apa-apa saja. Oke, perlu misalnya server dengan kapasitas menampung berapa, kita tidak bicara tentang giga lagi ya kalau kita bicara server ya, ratusan giga, apa namanya, di atas tera. Kalau di Bina Dharma itu sudah di atas tera ya, jutaan gigabyte. Karena apa? Karena perlu data mahasiswa. Kan kalian ada historinya, kalian pernah kuliah, IPT-nya berapa, satu saat misalnya ijazah kamu hilang, transkrip nilai kamu hilang, ada duplikatnya kan di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian develop a set of possible solution. Jadi apa solusi alternatifnya yang dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya, detailnya kita akan belajar di tugas-tugas ini, akan Anda uraikan semua ini. Kemudian decide which solution is the best. Jadi kan nanti ada beberapa banyak solusi masalah A, B, C. Nah, kita cari yang bestnya yang mana, yang terbaiknya yang mana dari beberapa alternatif tadi. Ya, misal Bina Dharma dulu belum terkomputerisasi, belum ada websitenya. Kemudian akan dikembangkanlah dengan dibuatkan perangkat lunak yang baru. Nah, apa dulu yang paling penting? Oh, ternyata yang paling penting itu perlu dibuatkan aplikasi atau website untuk penerimaan mahasiswa baru dulu. Sehingga apa? Sehingga wong yang dari luar kota pacak daftar melalui website. Oke, yang pertama. Yang kedua, ngapain lagi? Oh, perlu dibuat sistem informasi tentang pendataan pengelolaan mata kuliah. Oke, KRS. Oke, mahasiswa kuliah perlu apa? Oh, perlu KHS pula yang dibuat. Nah, itu ya, gabungan dari aplikasi penerimaan mahasiswa baru, KRS mahasiswa, KHS mahasiswa, belum di sisi dosen. Dosen perlu apa? Perlu jadwal kuliahnya, dia ngajar apa, ruang mana, ya. Terus perlu apa lagi? Payrollnya, honor, gaji, itu kan perlu di data berdasarkan jadwal ngajar tadi. Itu semua adalah best solutionnya, apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dan seterusnya. Ya, kemudian define the details of chosen solution. Jadi kita uraikan lebih detail yang best solution tadi. Kemudian terapkannya, implementasi solusi tadi ya dengan dibuatkan perangkat lunak tadi. Baru kita monitoring. Ya, kita monitoring, kita pantau. Kalau satu saat misalnya sistem yang sudah kita kembangkan ini akan kita kembangkan lagi ya seperti apa, ya, dan seterusnya. Makanya inilah yang mesti kita lakukan atau perlu dilakukan oleh seorang analis sistem atau sistem analyst, ya, kegiatannya. Oke. Nah, selain itu, berdasarkan banyak kegiatan ini, disimpulkanlah beberapa kegiatan dari si sistem analis. Apa? 4 ini, mulai dari planning, analysis, design, dan implementation. Jadi kita tidak bisa menganalisis kalau belum ada planning.
Ya, walaupun mata kuliah kita bahas lebih detail di 2 tahap ini. Ya. Penjelasannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian apa saja yang mesti dimiliki oleh seorang sistem analis, ya, skillnya, kemampuannya. Ada 3 kemampuan yang dimiliki. Yang pertama adalah technical knowledge atau istilahnya technical skill, kemampuan teknik. Kemampuan teknik ini ya kemampuan untuk mengelola perangkat keras. Ya, kalau satu saat perangkat kerasnya rusak, oh dia baca menerinya misalnya. Ya. Kemudian business knowledge atau business skill, dia harus punya kemampuan bisnis. Bisnis itu apa? Bagaimana dia misalnya menganalisa proses bisnisnya, ya, menguraikannya sehingga dapat menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah people knowledge atau people skill. Ini biasanya berhubungan dengan komunikasi. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan pengguna, dengan pimpinannya, dengan yang menginginkan perangkat lunaknya, dan seterusnya. Nah, ini adalah ketiga skill yang harus dimiliki oleh sistem analis. Nah, ini diuraikan lebih detail dari ketiga tadi, ya, apa saja skill yang perlu dimiliki oleh seorang sistem analis. Yang pertama, pengetahuan tentang teknologi informasi, itu pasti ya. Kemudian pengalaman dan keahlian dalam pemrograman komputer, pengetahuan untuk proses dan terminologi bisnis, keahlian pemecahan masalah, komunikasi antar orang, keahlian relasi antar orang, ya, fleksibilitas dan adaptabilitas, jadi dia bisa fleksibel dan beradaptasi, serta karakter dan etika. Balik lagi ke sini, nah. Ini yang paling utama sebenarnya, terutama tentang etika, ya, terutama tentang etika. Dulu, ya, ibu ingat kan dulu waktu ujian skripsi, ya, waktu ujian skripsi, kakak kelas ibu tuh ujian proposal. Jadi ujian proposal menjelaskan apa yang dia buat, ya, skripsi apa yang dia buat. Dia menjelaskannya pakai ini, tangannya ditaruh di kantong, di sini. Yang menguji waktu itu Profesor Pak Bakri waktu, ya, sekarang sudah meninggal. Zaman dulu yang mengajarkan. Ujung-ujungnya tidak bisa dapat D, tidak galak Pak Bakri nunjuk penilaian apa? Karena dianggap Pak Bakri dia itu sombong, memasukkan tangan ke sini. Nah, ternyata termasuk dalam etika. Termasuk dalam etika. Etikanya, kita kan budayanya budaya timur, ya. Jadi susah untuk menghilangkan etika. Jadi etika itu ternyata penting. Di mana pentingnya? Di semua kehidupan. Kamu tidak, kalau kamu ketemu dengan keluarga jauh kamu pada saat kondangan misalnya, pasti kita temui sambil salim tangan. Kalau kita tidak temui, apalagi tidak salim tangan, besok-besoknya wong tua kita kena marah, kan? Tidak ngajari anaknya gara-gara anaknya tidak hormat dengan keluarga yang lebih tua, misalnya. Itu penting ternyata, ya, terutama di negeri kita ini, di Indonesia. Beda kalau di barat, beda, ya. Tos-tosan baik dia high five katanya. Ya kan? Beda. Nah, ini yang perlu juga dimiliki oleh seorang analis sistem. Nah, ini adalah rules-nya, ya, aturannya atau prinsip kerjanya dari seorang analis sistem. Focus on DIS issue surrounding the system. Jadi fokus dalam isu-isu dari sistem informasi, ya. Develop ideas and suggestions for ways that IT can support and improve business process. Jadi kita itu harus punya ide-ide dan apa saja saran, ya, yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian help design new business process. Jadi ini yang paling penting karena ini adalah mendesain proses bisnisnya, kemudian mendesain juga sistem informasi yang baru dan memastikan bahwa sistem yang kita pakai tadi, all IS standard, bisa dibangun, maintained, ya. Seorang sistem analis juga itu harus punya pengalaman tentang training and experience in analysis and design and in programming.
Jadi seorang analis sistem itu harus punya kemampuan atau berpengalaman tentang yang dua ini, ya, analysis and system. Ini digambarkan seorang analis sistem, ya, dia nanti berhubungan dengan siapa aja, atau dia nanti berkomunikasi dengan siapa aja. Steering komite. Nah, steering komite ini yang punya perusahaannya, ya, atau istilahnya itu para pemegang saham. Nah, istilahnya itu, ya, karena dia yang akan memutuskan apakah perusahaan ini perlu dikembangkan atau tidak sistemnya, kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah information technology vendor, vendor yang akan mensupport sistem informasi yang akan kita buat, mulai dari perangkat keras, misalnya perangkat kerasnya, kita beli perangkat kerasnya dengan siapa, vendornya siapa, perangkat lunanya apakah ori atau kalau di Bina Dharma kan harus ori, gitu ya. Kalau ada ori, tangkap polisi gitu. Kayak misalnya Microsoft, sistem operasinya Windows, ya. Di UPT itu ada yang aslinya atau ada yang originalnya. Sisa analis berkomunikasi dengan siapa? Application programmer, orang yang membuat program. Walaupun komunikasi dengan ini, tapi semua ini seorang analis sistem itu harus bisa menghasilkan kemampuan atau memiliki kemampuan tentang programming, ya. Walaupun application programmer ini adalah anak-anak tamatan D3, itu kan programmer, calon-calon programmer. Tapi kalau Anda ini selain analis sistem, Anda juga harus bisa menguasai pemrograman. Network administrator, ya, administrasi jaringan, orang-orang yang akan misalnya mengelola dalam hal jaringannya. Interface design expert, yang mendesain programnya. Ini kalau proyeknya besar, nah, ya. Ini kalau proyeknya besar. Database administrator, nah, kalau di Bina Dharma ini ada semua ini. Application programmer ada, yang admin jaringan ada, desainnya juga ada, database juga ada, manajemen, ya, manajemen pihak yang akan menggunakan ini, yang akan menggunakan perangkat lunak atau sistem informasi yang kita buat, dan pemakai atau pengguna-pengguna yang lain. Jadi karena dia banyak berhubungan dengan orang-orang ini, makanya dia perlu kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya, perlu kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi kalau misalnya nanti semester depan Anda ngambil MBKM, males nak ngambil magang, males nak ngambil studi independen dan seterusnya, ambillah mata kuliah di prodi komunikasi tentang, misalnya ada mata kuliah apa, public speaking misalnya. Itu perlu. Kita begawe, nak ngelamar begawe, perlu ngomong kan? Perlu. Komunikasi dengan orang itu seperti apa yang baiknya? Kan gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini jenjang karir dari seorang pengembang sistem. Jadi jenjang karirnya itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah entry level business function specialist dengan entry level programmer atau analis. Jadi ada dua bagian, ya. Walaupun kedua bagian ini sebenarnya saling terhubung. Mungkin baik kaget satu saat kamu begawe di perusahaan yang software development, pengembang perangkat lunak. Nah, di dalamnya itu pasti, jadi dia misalnya kalau nak buat sistem informasi atau buat program itu perlu banyak orang. Nah, di dalamnya ada apa? Bisa aja ada requirement analysis, ya, business analysis, system analysis, ataupun infrastruktur analysis yang akan menghasilkan, ya, manajemen analysis, project manager, dan software architect, dan seterusnya. Ini jenjang karirnya. Nah, kalau kita bicara tentang karir, pasti kita akan tidak terlepas dari berapa nih yang gaji dari seorang analis sistem. Ini yang 2018 ya, yang masih jadul. Kayak rate-nya itu dari mana? Maksimalnya itu
bisa lebih ini sebenarnya, 10 juta, rata-ratanya 8 jutaan, paling kecil itu 7 juta. Ya, contoh misalnya di perusahaan namanya Mondly, ya itu berkisar antara 9 sampai 10 jutaan per bulan. Kayak sistem analis yang tahu lambang apa ini? Bank BNI, sekitar 7 sampai 8 jutaan. Mungkin ini naik lagi, ini di 2018, berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Ada lagi yang Mondly yang sebagai kontraktor itu 8 sampai 9 jutaan. Nah ini artinya bahwa karir dari seorang analis sistem ini menjanjikan. Ini yang baru nak, kalau dia sudah lama itu pasti belasan juta. Ya pasti belasan juta gitu. Oke. Nah untuk tugas kalian hari ini dari apa yang saya sudah jelaskan, coba jelaskan pengertian sistem analis serta sebutkan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh sistem analis dengan bahasa Anda sendiri. Ya, silakan buat di selembar kertas juga boleh. Nanti kamu kumpul dengan ibu. Kertasnya di meja ibu di ruang dosen. Ada yang tahu tempat ibu di ruang dosen? Saya akhiri dulu ya untuk videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.